weight faltering. Apa itu weight faltering? Sebenarnya ini tentunya lebih related ke SOHO people yang mungkin sudah punya anak ya. Bagaimana sih anak tumbuh kembangnya dapat optimal, sehat, ceria gitu ya. Dan juga bagaimana nutrisinya dan apa sih yang harus dilakukan untuk jangan sampai pertumbuhan si kecil buah hati ini terganggu. Untuk itu, bagian pertama dari sesi ini, kita akan masuk ke dalam sesi pertama mengenai weight faltering dan resiko terjadinya, yang akan disampaikan oleh Dr. Sandi Prutamagani selaku Medical Affairs Senior Manager. Beliau akan berbagi ilmu pada kita dan simpan pertanyaannya. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan takut lupa boleh dicatat di kolom chat. Nanti kita akan bahas sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Kepada Dr. Sandi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Andreas. Oke, aku izin share screen dulu, Dok. Ya, silakan, Dok. Apa sudah terlihat, Dok? Sudah aman, Dok. Aman. Oke, terima kasih Dr. Andreas. Oke, kalau gitu silakan langsung saja Dr. Sandi. Siap, kalau gitu. Oke, sebelumnya saya sapa dulu SOHO People, selamat siang SOHO People semuanya, semoga dalam kondisi sehat semua ya pada siang hari ini. Terima kasih juga, ini mungkin buat kehadiran SOHO People juga, kalau setiap kali ada SGH Health Talk, saya pada prinsipnya ini sharing ya, berbagi, cuman nanti SOHO People kalau memang nanti memang ada pertanyaan atau mungkin mau sharing juga terkait topik-topik yang akan kita bahas nanti, silakan. Karena itu juga bisa jadi bahan pembelajaran buat saya juga sebagai pemateri ya. Jadi nanti ke depannya pun kita juga pada saat membuat materi pun kita bisa memperbaiki lagi atau mungkin melengkapi lagi. Nah, kita langsung aja mulai. Kita akan belajar sedikit sekarang mengenai weight faltering ya dan dampaknya pada tumbuh kembang anak. Nah, tadi seperti udah disinggung sama Dr. Andreas nih, ya mungkin ada sedikit saya tambahin dikit dari Dr. Andreas ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya buat SOHO people yang sudah punya anak, tapi yang akan punya anak pun sebenarnya ini penting. Ya, jadi saya tambahin sedikit ya. Memang paling menarik kalau buat SOHO people yang sudah punya anak, tapi kalau yang lagi berencana punya anak, nah ini juga boleh diperhatiin ya. Oke, yang pertama kita langsung masuk, ini pokok-pokok pembahasan yang nanti akan saya bicarakan pada siang hari ini. Jadi yang pertama kita akan ngobrol sedikit mengenai definisi dan penyebabnya weight faltering itu apa. Kemudian kita akan ngelihat bahaya nggak sih sebenarnya dari weight faltering ini, dampaknya apa sebenarnya buat ke anak-anak kita. Nah, kemudian kita juga akan sedikit melihat mengenai manajemen terapinya weight faltering. Ini kalau memang misalnya amit-amit sampai udah terjadi weight faltering ya gitu kita mesti ngapain. Ya, dan yang terakhir yang paling penting kita cegah ya, kita udah kenal weight faltering itu apa, bahayanya apa, kita kalau bisa cegah jangan sampai nanti terjadi untuk kepada anak-anak kita. Oke, itu kurang lebih pokok bahasannya. Kita langsung masuk ke yang pertama. Jadi kita akan sedikit membahas mengenai milestone dari tumbuh kembang anak itu nanti seperti apa. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas milestone dari tumbuh kembang anak, kita mau belajar sedikit mengenai 1000 HPK. Apa itu HPK? Itu adalah hari pertama kehidupan. Ya, jadi sebetulnya, nah ini makanya tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau pada saat tumbuh kembang anak itu sebenarnya udah dimulai pada saat ini dia jadi janin sebetulnya. Ya, jadi pada saat sudah terjadi pembuahan di dalam rahim, ya ini sebenarnya juga anak sudah mulai bertumbuh di sini. Cuman mungkin yang benar-benar kelihatan mata kita ya, itu pada saat anak itu lahir. Ya, sampai nanti 1000 hari pertama tuh stopnya kapan? Pada saat itu anak berusia 24 bulan. Ya. Nah, itu mungkin saya yakin SOHO people udah sering baca artikelnya lah ya mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Nah, mungkin saya akan tambahkan lagi sebetulnya kenapa sih ini penting banget 1000 hari pertama kehidupan. Karena sebetulnya dari awal ini pembuahan terjadi sampai anak ini berusia 2 tahun, ini pembentukan otak sama organ-organ dalam tubuhnya itu sedang terjadi. Ya, namanya waktu kita nggak bisa putar balik ya. Jadi kalau memang udah lewat, ya udah kita nggak bisa flashback lagi. Kita nggak bisa, apa ya bahasanya, kita loading lagi tuh nggak bisa.
Ya, jadi udah sekali lewat. Jadi makanya kalau bisa dalam prosesnya itu nanti kita harus betul. Ya, makanan yang dikonsumsi apa, vitamin dan suplemen yang diperlukan nanti seperti apa. Nah, itu kita harus paham. Ya. Karena kalau memang udah sekali salah, ya, bukan berarti nggak bisa, agak sulit nanti kita untuk memperbaikinya. Ya, jadi memang ini makanya penting juga buat Soho People yang berencana punya anak. Ya, jangan dipikir nanti anaknya, oh tunggu lahir aja deh, baru gue mulai deh nanti perhatiin tumbuh kembangnya. Salah. Jadi pada saat nanti Soho People yang perempuan atau istrinya ya nanti lagi hamil, nah ini udah penting diperhatikan. Karena itu nanti kalau enggak akan mempengaruhi kualitas dari tumbuh kembangnya si anak itu sendiri. Ya, dari tadi mungkin ada dibahas mengenai tumbuh sama kembang. Bedanya apa sih tumbuh sama kembang? Sebenarnya berbeda. Ya, jadi kalau kita ngelihat sendiri namanya tumbuh, berarti itu kita ngelihat secara fisik. Ya, berat badannya nambah, tinggi badannya nambah, mungkin kalau anak-anak ngomongnya panjang badan ya, atau lingkar lengannya bertambah, lingkar kepalanya juga bertambah. Ya, jadi secara penampakan fisiknya itu nanti kita kelihatan. Sedangkan kalau namanya berkembang, nah itu nanti hal-hal yang di luar fisik. Contohnya kalau misalnya nanti anak-anak tuh ada kita perkembangan secara motorik maupun sensoriknya. Motorik nanti kita bisa lihat secara motorik kasar, motorik halus, mungkin cara dia bicara, cara mungkin kalau anak istilahnya membeo ya, kalau apa ngikutin kata-kata orang tuanya, cara bicaranya, nah itu cara bicara bahasanya yang kita ajak bicara anak kita. Ya, kalau misalnya kita banyak bicara dengan bahasa asing ya, mungkin contohnya bahasa Inggris, itu anak secara nggak langsung dia akan belajar. Nah itu memang paling banyak nanti tumbuh kembang ini memang paling optimal di 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kalau perkembangan mungkin begitu anaknya lahir ya. Tapi beberapa penelitian ada juga yang mengatakan pada saat itu anak di dalam rahim, pada saat nanti diberikan suara musik, itu nanti katanya bisa membantu perkembangan sensoriknya. Ya, tapi itu berbeda tumbuh dan kembang. Tapi ini juga ada beberapa faktor sebetulnya yang lain-lain yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mulai dari dia lingkungannya, dari faktor genetiknya. Nah, jadi ini pengaruh ya. Jadi Soho People anak tuh memang penggabungan ya genetik dari ayah dan ibu. Ya, jadi pastikan juga ya Soho People yang sekarang ini ya kondisi kesehatannya, kondisi gizinya, nutrisinya pun juga baik sebelum punya anak. Karena ini digabungin nih ceritanya genetik yang baik-baiknya, termasuk yang jelek-jeleknya. Ya. Kemudian dari hormonnya juga, itu juga penting nanti ya. Kadang-kadang ada beberapa hormon pertumbuhan yang mungkin lebih cepat muncul ke perempuan ya biasanya, makanya kan kadang-kadang lebih cepat tinggi daripada laki-laki. Tapi nanti mungkin satu titik laki-laki begitu nanti dia istilahnya mencapai hormon pertumbuhannya yang paling maksimal itu nanti terjadi growth spurt lah nanti namanya bahasanya. Ya, tapi itu ada pengaruh dari hormon juga dan ada dari nutrisi dan dari sosial ekonominya. Ya, ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi tapi kita akan fokus hari ini belajar di faktor nutrisi sebetulnya. Ya. Nah, kenapa kita bahas mengenai faktor nutrisi? Karena sebetulnya dari beberapa penelitian maupun mungkin dari UNICEF itu juga mengatakan permasalahan gizi di seluruh dunia maupun di Indonesia itu sebenarnya masih sangat banyak. Ini ada data juga yang kita temukan, ini masalah gizi di Indonesia pada tahun 2022 ya. Kalau kita ngelihat 21% anak mengalami stunting ya. Kalau Soho People mungkin banyak mendengar program pemerintah mengenai stunting ya, ini ternyata memang kasusnya banyak ya. 21% mungkin satu dari 5 anak lah hampir ya, lebih kali ya 1 dari 5 anak. Kemudian 24,8%-nya itu anak memiliki berat badan rendah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Weight faltering itu kaitannya di berat badan rendah ini. Ya, 25%. Ya, mungkin di sini ada yang lebih greget lagi angkanya, ternyata 95,5% anak di Indonesia itu kekurangan asupan vitamin dan mineral dari buah dan sayuran. Ya, padahal vitamin dan mineral ini itu kudu ya untuk tumbuh kembang dari anak. Nanti mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama Aulia ya, mungkin peranan vitamin dan mineral tuh untuk tumbuh kembang tuh apa. Tapi ternyata kalau kita lihat juga ya, permasalahan gizi ini masih cukup banyak di Indonesia. Ya, salah satu mungkin penyebabnya ini di sini karena ada defisiensi mikronutrien. Ya, obesitas juga ada, tapi mungkin jumlahnya belum begitu mengkhawatirkan ya, 3,5%. Tapi ini juga sebenarnya jadi alarm buat kita juga. Oke, nah sekarang kita akan fokus membahas mengenai berat badan yang rendah. Nah,
permasalahan gizi sebenarnya yang terkait dengan berat badan itu apa? Jadi ada 3. Ada yang kita sebut sebagai weight faltering, ada yang kita sebut sebagai wasting, ada yang kita sebut sebagai underweight. Bedanya apa? Nah ini, secara gampang itu mungkin saya bisa pisahkan di tabel ini ya. Jadi kalau kita lihat weight faltering, itu sebetulnya kenaikan berat badannya itu nggak adekuat, jadi nggak cukup. Ya, seiring dengan bertambahnya umur, ya itu nanti berat badannya itu nggak sesuai. Nanti ada kurva pertumbuhannya. Ya, nah kalau underweight itu mungkin kita bisa melihat berat badannya tuh kurang dapatnya tuh dari usia sama jenis kelaminnya. Jangan disamain berat badan ideal laki-laki sama perempuan ya, pasti berbeda. Ya, sampai sekarang pun kita nggak pernah menyamakan, termasuk lingkar pinggangnya atau apapun kita nggak pernah menyamakan laki-laki dan perempuan. Nah itu mungkin akan sedikit membedakan ya. Tapi sebetulnya apakah underweight ini termasuk juga weight faltering? Yes, sebetulnya masuk. Karena itu berat badannya nggak nyampe sesuai umurnya. Ya, nah kalau yang satu lagi namanya wasting. Kalau wasting itu nanti berat badannya tuh dibandingkan dengan tinggi badannya tuh nggak cocok, ya. Istilahnya kayak cungkring gitu loh ya. Apa ya kalau cungkring ya? Jadi ya tusuk gigi lah gitu ya. Jadinya itu badannya panjang tapi nggak berisi gitulah istilahnya. Itu wasting nanti istilahnya. Ya semoga bahasanya masih related dengan bahasa sehari-hari ya. Tapi itu cara menggambarkannya seperti itu, ya. Nah, kalau kita kenal sedikit lagi namanya weight faltering dari tadi yang kita bahas, sebenarnya gampangnya itu gagal tumbuh. Ya. Kita kenal ada gagal jantung, gagal ginjal, ini gagal tumbuh. Ya, jadi itu memang kenaikan berat badannya tidak adekuat atau dia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan. Tadi bertumbuh tuh tadi secara fisik ya, kita ya yang kita lihat, yang kita pantau. Yang paling kelihatan tuh dari berat badan. Ya, mungkin kalau ibu-ibu di sini yang udah punya anak yang suka memperhatikan kurva pertumbuhan anaknya, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, tapi kalau yang bisa kita temukan dari penelitian, di usia berapa sih weight faltering ini sering terjadi? Itu di mulai usia 3 bulan sampai usia 2 tahun sebetulnya. Nah, makanya tadi ini masuk di 1000 hari pertama kehidupan yang paling penting sebetulnya. Itu udah paling kelihatan. Biasanya juga apalagi kalau mungkin ibu-ibu yang baru punya anak pertama ya, orang tua yang baru punya anak pertama itu biasanya bisa main ke dokter anak itu lumayan sering. Apalagi kalau kayaknya aduh ini anaknya males makan ya, nutup mulut, kemudian juga makannya pilih-pilih ya. Nah, itu nanti suka biasa datang ke dokter anak, dipantau nih kok anak saya kayaknya kurus ya, Dok. Nah, itu nanti suka dipantau. Ya. Nah, jadi prinsipnya nanti kita akan melihat ada penambahan berat badan tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan normal. Contohnya nih kurvanya ini, kalau yang pernah ngelihat ya, atau yang mungkin kalau di buku-buku tumbuh kembang anak, ini kelihatan. Ya, jadi mungkin saya kasih lihat gambar yang lebih jelas. Ini dia nih. Ini ada, mungkin saya nggak tahu ya, masih ada nggak ya buku ini ya, tapi kalau dari dulu nih sebenarnya ini buku ini paling kelihatan untuk memantau tumbuh kembangnya anak tuh dari sini. Ya, jadi yang kita harapkan sebetulnya anak itu tuh ada di kurva yang warnanya hijau tua inilah gitu. Ya, kalau makin ke atas ini, itu berarti dia berat badannya berlebih dibandingkan dengan usianya. Tapi kalau ada di bagian bawah sini, nah berarti dia kurang. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada warna-warni ya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Ya, ini kuningnya terang, cuman ini nggak ketemu warna kuning yang pas lah tadi mungkin saya. Cuman ini kuning di sini mirip sini ya, cuman maaf kalau warnanya nggak pas gitu. Nah, tapi sebetulnya yang dianggap pertumbuhannya yang baik itu mana kira-kira? Soho people, ya. Nah, ini mungkin bisa langsung saya jawab aja biar lebih gampang. Nah, yang kita harapkan tentu yang warna merah. Ya, kalau kita perhati di sini nih, merah pertama ada di poin sini, merah kedua ada di poin sini. Berarti pada saat dia bertambahnya usia, berat badannya dia pun naik. Nah, ini yang kita harapin. Ya, kalau bisa naik terus nih. Nah, di sini dia naik lagi nih. Nah, kalau perhatiin yang warna biru awalnya di sini. Begitu kontrol lagi, dia turun ke bawah. Nah, ini turun berat badannya. Ini nggak kita harapin. Ya, ini yang nanti perlu kita cari penyebabnya gimana. Ya, yang hijau ini juga sebenarnya nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena tetap berat badannya. Umurnya nambah, tapi berat badannya nggak berubah. Nah, ini juga berarti problem. Ya, termasuk yang kuning.
Ya, yang kuning ini sebenarnya berat badannya naik. Tapi itu sebetulnya makin lama makin menjauhi ke posisi yang atas ini. Harusnya kan dia makin lama makin naik kalau bisa mendekati kurva yang paling atas. Nah, ini naik tapi ada trennya cenderung menurun. Jadi yang sebenarnya kita harapkan dari kurva ini sebisa mungkin berat badannya naik tapi cenderungnya trennya arahnya semakin meningkat. Ini cara baca kurvanya sebetulnya. Ini silakan kalau mungkin Bapak Ibu yang punya anak nanti bisa dicek, ini di googling juga nanti cukup banyak kurva-kurva pertumbuhan ini nanti bisa dipantau. Anak saya usianya berapa, berat badannya sekarang di berapa, nanti bulan depan dipantau lagi. Ya, itu caranya. Nanti kalau bingung nanti bisa ngobrol-ngobrol lah nanti. Oke, nah kalau penyebabnya sendiri apa sih sebetulnya weight faltering? Ada dua doang sebenarnya penyebabnya. Yang pertama, asupan nutrisinya dia nggak cukup, ya, atau karena kebutuhan nutrisinya meningkat, ya. Kalau asupan nutrisi nggak cukup, ya berarti mesti dicek. Kenapa dia nggak mau makan? Ya, nggak nafsu makan kah? Ya, atau mungkin milih makannya. Mungkin makanan tertentu dia makannya bisa banyak, pada saat kita perkenalkan dengan makanan baru, mungkin dia agak enggan untuk makan. Ya. Atau yang kedua ini kebutuhan nutrisinya meningkat. Ya, jangan pernah menyamakan anak yang usianya 10 bulan sama contohnya anak usia 12 bulan. Porsi makannya pasti akan berbeda. Ya, tapi kalau anak usia 12 bulan tapi porsi makannya seperti anak usia 10 bulan, ya berarti kebutuhan nutrisinya tidak akan cukup. Ya, harusnya porsi makannya pun itu juga akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usianya dia juga. Ya, ini ada beberapa penyebab. Mungkin kalau yang masih dikasih ASI bisa aja ASInya nggak cukup ya. Jadi ini anaknya minumnya lebih banyak daripada produksi ASInya. Ya, bisa juga pada saat nanti udah ASInya nggak cukup, kita ngasih sufor ya, biasanya otomatis ya. Nah, tapi kemudian pada saat ngasih sufor, pemberiannya takaran sajinya tuh tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Kadang-kadang kan suka ya kalau bikin susu bubuk, susu formula, nanti kan dikasih tahu larutkan 35 gram dalam berapa cc air. Nah, itu nanti diperhatiin tuh. Kadang-kadang kan nakernya kan asal aja ya. Nggak tahu lah, pokoknya segini deh, gitu, kurang lebih kira-kira aja. Padahal kan itu sebetulnya kalau pada saat sesuai dengan takaran saji, kita akan mendapatkan kandungan gizi yang sesuai. Nah, ini kadang-kadang yang sering salah tuh di situ. Atau juga bisa kebiasaan makannya buruk. Ya, gampangnya mungkin junk food lah ya, atau mungkin terlalu banyak makanan yang manis-manis lah istilahnya. Padahal sebetulnya kalau anak-anak usia pertumbuhan tumbuh kembang ini, ya itu makanannya lebih variatif, jangan terlalu banyak istilahnya yang zat gizinya yang tidak penting lah untuk pertumbuhan dia. Bukannya nggak boleh ya makan junk food ya, tapi sekali-sekali nggak ada masalah. Cuman kalau dalam jangka waktu yang panjang, ya itu nanti malah menimbulkan resiko penyakit, salah satunya nanti malah bikin obesitas. Atau mungkin nanti ada penyakit-penyakit yang lain, ya, ada infeksi, ada kelainan jantung, keganasan maupun yang lain-lainnya. Ya, nah sekarang bahaya nggak dari weight faltering itu sendiri? Ya, tentu bahaya. Kalau kita diemin terus nih ya, berarti kan kalau andai kata salah satu dari ini tidak tercukupi, antara asupan nutrisi yang tidak adekuat, atau ternyata kebutuhan nutrisi yang meningkat tapi kita masih kasih porsi yang sama, lama-lama itu anaknya kenapa? Kurang gizi. Ya, ini malnutrisi yang kronis. Nah, ini yang udah agak berat nih nanti nih. Buat ngejernya agak susah di sini. Kalau di sini masih tenang, masih bisa kita lakukan sesuatu, tapi ya ini sekali lagi juga mungkin Bapak Ibu juga mesti ngecek juga kurva pertumbuhannya gimana. Oke. Ini dampaknya. Ya. Kayaknya simple ya, cuman aduh berat badannya kagak nyampe nih sesuai umurnya. Tapi kalau dilihat dari dampaknya, ini banyak. Yang pertama bisa menurunnya fungsi kognitif anaknya sendiri, IQ. Ya, ini parameter yang mungkin bukan parameter ya, sesuatu yang banyak dipakai anak pada saat dia sekolah akan belajar. Ya, untuk memori, daya tangkapnya, ini kan IQ nanti. Ya, ada juga nanti mengalami penurunan fungsi sensorik, motorik, dan kemampuan verbal. Padahal di anak-anak usia tadi di 1000 hari pertama kehidupan sampai nanti dia sampai usia 5 tahun, itu kan fase emasnya dia untuk belajar. Ya, jangan sampai fase emasnya dia buat belajar ini terganggu karena nutrisinya nggak cukup. Ya, dan kemudian
yang nggak kalah pentingnya lagi, kekebalan tubuhnya nanti pasti akan lebih rendah, gampang sakit gampangnya. Ya, nah ini yang paling kita takut ini, jangan sampai nanti anak kita udah mengalami resiko stunting atau rentan mengalami penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Nanti contohnya, kalau kita yang udah berumur, yang kemarin kita ikut medical check up, nanti ketahuan ya ada diabetes nggak, ada kolesterol nggak, ya, atau ada darah tinggi nggak, itu kelihatan. Ya, itu jangan disangka penyakit orang tua ya, tapi sebetulnya itu juga penyakit yang sering dialami juga oleh anak-anak. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya nanti sudah terjadi wet faltering itu gimana? Ya, ini kalau amit-amit nih, ya udah terjadi nih, udah ya mungkin telat nih, terlambat, tiba-tiba udah ini ketahuan, ya. Nah, manajemennya gimana? Gampang. Yang pertama kita mesti tahu dulu penyebabnya apa, ya. Apakah memang karena tadi asupan nutrisi yang nggak cukup, ya, atau memang karena tadi kebutuhan nutrisi yang meningkat tapi porsinya masih sama, ya. Nah, udah ketahuan penyebabnya apa, tentu kita perbaikin dari situ. Baru nanti udah ketahuan, baru kita kejar. Ya, makanya tadi dari kurva pertumbuhan itu sebenarnya kelihatan idealnya nih berat badannya berapa. Misalnya contohnya anaknya berat badannya tadi 10 kilo, tetapi ternyata kalau dari kurva itu 12 kilo contohnya. Ya, nah berarti kan ketahuan nih, oh berarti ngutangnya 2 kilo nih. Nah, berarti nanti dari 2 kilo itu nanti dokter anak pun nanti bisa menentukan, oh kamu nanti mesti makronutriennya tambahin ini, mikronutriennya mesti ditambahin ini. Ya. Nah, pada prinsipnya kalau dari peraturan Menteri Kesehatan pada saat nanti anak-anak mengalami weight faltering, ya, jadi itu nanti yang kita bisa intervensi itu adalah dengan pemberian nutrisi. Nutrisinya pun juga sebetulnya agak khusus ya. Jadi ini ada yang namanya PKMK, pangan keperluan medis khusus. Jadi istilahnya ini adalah pangan-pangan yang hanya bisa diresepkan oleh dokter spesialis anak biasanya. Dan ini berdasarkan indikasi medis, salah satunya weight faltering ini. Ya, jadi so people kalau memang nanti udah ada anak, mungkin nanti dilihat kok kayaknya anaknya cenderung kurus, ya, kemudian juga makannya juga agak sulit. Nah, ini mungkin harus segera diintervensi secepat mungkin. Ya, karena tadi, ya, istilahnya udah nggak bisa kita balik lagi waktunya. Cuman sekali doang fasenya. Oke, nah ini PKMK yang bisa kita berikan biasanya ini formulanya padat kalori. Jadi kalorinya yang dikejar yang tinggi. Jadi biasanya PKMK ini dia ngejar lebih ke makronutrien. Ya, makronutrien itu nanti contohnya seperti karbohidrat, protein maupun nanti lemak. Ya, biasanya nanti lumayan gede nih, bisa sampai 0,9 kilokalori per cc. Ya, nanti kita mungkin banyak ngobrol makronutrien atau mikronutrien nanti di Aulia ya nanti. Nah, tapi ini ada penelitiannya sebetulnya. Jadi kalau memang ternyata udah terjadi weight faltering, ya, kemudian kita usahakan sesuatu ya, istilahnya ya, udah diperiksa sama dokter anak, kemudian ini ke diagnosa weight faltering, jangan dipikir wah ini akhir dari segalanya, enggak. Ternyata memang masih bisa diintervensi, masih bisa kita kejar lagi. Ya, ini dokter spesialis anak ada yang melakukan studi, ya, jadi nanti diberikan suplementasi formula tinggi kalori selama 90 hari, itu anak-anak yang usia 1 sampai 5 tahun dengan berat badannya yang weight faltering ini, itu nanti bisa menaikkan berat badan yang cukup baik. Ya, intinya jangan ditunda sih. Kalau memang udah terdiagnosa, udah kelihatan, langsung diterapi. Ya, jangan nanti didiemin lagi malah, udah biarin aja lah, mungkin dipikir, oh ini anaknya mungkin nggak mau makan aja, ya, atau mungkin ya ini dia lagi pilih-pilih makan aja, ya jangan disepelein juga, karena tadi dampaknya dia cukup signifikan sebetulnya. Ya, nah itu kalau udah terjadi, nah ini peranan kita, kalau bisa kita cegah, jangan tunggu sakit dulu baru kita obatin, kita cegah kalau bisa. Nah, yang pencegahannya paling gampang gimana? Jelas kita berikan makanan dengan gizi yang seimbang. Ya, gizi seimbang itu apa? Nah, ini contohnya ada piring makanan kita. Ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral tuh harus semuanya ada. Ya, tapi dalam porsi yang betul. Ya, jangan istilahnya anak isinya makanan karbo semua. Ya, atau mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada anak yang suka makan sayur buah terus nggak ya, ya yang benar-benar suka, jadi mungkin dia makanannya cuma sayur sama buah aja,
Itu nggak boleh. Jadi kalau bisa memang di porsinya diatur dengan sesuai piring makan ini ceritanya. Ya, jadi bukan melulu harus katanya, harus makan sayur dan buah terus biar bagus, enggak. Ya, kita juga butuh nutrisi dari karbohidrat, protein dan lemak. Ya, kemudian yang berikutnya dipantau kalau bisa. Ya, status antropometri ini apa sebetulnya? Kalau dari WHO ini sebenarnya ada 3 parameter ya yang disarankan pengukurannya. Ya, jadi termasuk berat badan, tinggi badan maupun lingkar lengan. Ya, tapi mungkin kalau dari Bapak Ibu yang di rumah yang paling praktikal yang bisa dilakukan mengukur berat badan sama tinggi badan lah paling gampang. Ya, kalau misalnya kalau boleh dicatat tuh juga tuh. Ya. Kalau misalnya dari bulan ke-10 ke bulan ke-11 kok nggak ada perubahan sama sekali, nah itu mungkin bisa jadi alarm nanti. Ya. Dan yang terakhir, kita bisa berikan suplementasi tambahan ya untuk bantu melengkapi kebutuhan nutrisi yang optimal. Ya, kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang dimakan ini sebenarnya cukup nggak sih kebutuhan zat gizinya. Ya, makanya itu pentingnya ada suplemen vitamin dan yang isi vitamin dan mineral. Ya ini sebetulnya untuk memastikan nutrisi yang kita dapat setiap hari itu lebih optimal buat pertumbuhan. Ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya share di topik pertama. Jadi secara garis besar yang saya mau sampaikan lagi 1000 hari pertama kehidupan ya, jangan lupa. Jadi menambahkan tadi yang disampaikan Dr. Andreas, yang mau punya anak ini penting sebetulnya. Ya. Terus yang kedua, ya weight faltering itu istilahnya namanya gagal tumbuh. Yang mau punya anak. Ya, jadi itu berat badannya itu mungkin nambah tapi mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ya, tapi ini deteksi awal sebelum terjadinya stunting. Jadi kalau bisa langsung didiagnosa, langsung diterapi secepat mungkin sebelum nanti sampai ke stunting. Nanti yang bisa dilakukan apa? Kasih asupan nutrisi, gizi seimbang, kalau perlu nanti ditambahkan dengan suplemen, ya. Kemudian jangan lupa dipantau juga tumbuh kembangnya secara berkala dan teratur, mungkin bisa dilakukan di rumah atau mungkin pada saat nanti kontrol ke dokter. Itu aja mungkin dari topik pertama yang bisa saya share. Saya kembali ke Dr. Andreas. Terima kasih. Oke, thank you banget Dr. Sandi. Ini luar biasa lengkap, penjelasannya juga menarik banget ya. Mungkin slide-nya juga kayaknya ini sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Thank you Dr. Sandi. Nah, Bapak Ibu Soho People yang mungkin sudah ada yang ingin bertanya kah? Mungkin nanti boleh ditampung dulu di kolom chat. Kita ada 3 souvenir dari Kurfit untuk Bapak Ibu yang penanya terbaik ya. Jadi kalau nanti sesi pertanyaan akan kita buka setelah Bu Aulia akan menyampaikan topik kedua, tetapi mungkin boleh dapat mulai dicatat atau boleh juga ditaruh di kolom chat untuk pertanyaannya. Karena saya sendiri sudah ada beberapa pertanyaan nih, dan ini menarik karena sebenarnya nutrisi seimbang ini sebenarnya penting juga ya, Dr. Sandi, untuk membiasakan anak-anak itu punya pola makan nutrisi yang baik. Harapannya nanti terbawa sampai ke dewasa juga nanti bisa menerapkan nutrisi seimbang. Jadi kebiasaan baik dari kecil ini dipupuk, nanti dilanjutkan hingga dewasa. Betul, Dok. Iya, jadi biar nanti badannya langsing kayak Dokter Sandi lah ya. Nah, oke, Bapak Ibu Soho People. Nah, nanti kalau ada yang mau konsultasi diet juga bisa loh sama Dokter Sandi, tapi mungkin another discussion. Kita akan masuk ke pembicara kedua kita. Ada apoteker yang cantik nih dari Medical Affairs, Ibu Aulia, akan menyampaikan mengenai nutrisi dan suplemen apa saja sih yang bisa digunakan untuk mencegah terjadi weight faltering dan apakah memang perlu atau tidaknya penggunaan suplemen atau nutrisi khusus tersebut. Kepada Bu Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Andreas. Izin share screen dulu. Suara saya sudah cukup jelas didengar? Sudah, Mbak Sudah, Aulia. Bu Aulia? Sudah. Oke. Izin share screen dulu. Sudah bisa dilihat ya layarnya, share screen-nya? Oke, sudah muncul. Bu, silakan. Oke. Ya, semangat pagi Soho People semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya di siang hari di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk menghadiri sesi pada siang hari ini.
Perkenalkan, nama saya Aulia dari Medical Affairs. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sandi tadi ya. Disampaikan dengan luar biasa terkait dengan wave faltering atau salah satu jenis gangguan pertumbuhan yang ada di anak-anak atau terjadi pada masa anak-anak. Nah, pada yang kedua ini kita nanti akan lebih detail lagi membahas nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang optimal. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sandi ya, bahwa nutrisi itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang optimal pada anak. Oke, jadi nanti kita akan bahas terkait dengan peran nutrisi itu apa, kemudian nutrisi itu secara garis besar nanti dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikronutrien, kemudian nanti kita akan singgung sedikit terkait dengan salah satu bahan alam yang juga menjadi bahan unggulan ya dari Soho, yaitu temulawak untuk nafsu makan. Kemudian nanti kita sedikit menyinggung perkembangan otak ya, nutrisi yang penting untuk perkembangan otak. Oke, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan nutrisi atau peran nutrisi ya untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Nah, tadi seperti yang disampaikan Dokter Sandi bahwa salah satu faktor yang berperan penting untuk tumbuh kembang optimal pada anak itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi itu perlu nutrisi yang lengkap dan seimbang. Nah, kadang tuh bingung ya apa arti lengkap dan apa arti seimbang. Jadi lengkap itu artinya zatnya terpenuhi, entah itu mikronutrien maupun makronutrien. Sedangkan kalau seimbang itu artinya proporsi atau kuantitasnya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak hanya karbohidrat saja, tapi di situ nanti ada presentase berapa karbohidrat, berapa lemak, dan berapa protein. Nah, pemenuhan gizi yang tidak tepat ini sebenarnya banyak sekali ya faktornya. Ada faktornya misalnya orang tua yang tidak paham atau tidak tahu sebetulnya nutrisi yang baik itu apa. Kemudian ada juga perilaku anak yang mungkin salah satunya picky eating atau picky eater. Kemudian juga ada juga faktor kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak. Nah, biasanya anak itu menjadi merasa makan atau aktivitas makan itu menjadi salah satu hal yang ditakuti. Nah, keadaan-keadaan seperti ini bisa menyebabkan suatu permasalahan gizi gitu ya, baik itu gizi kurang atau kita kenal dengan underweight, kemudian kurus dan juga perawakan pendek atau stunting. Tapi tidak hanya gizi yang kurang, tapi bisa jadi kelebihan juga nih atau kita kenal dengan obesitas. Nah, biasanya untuk obesitas ini karena bisa jadi anak itu mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang tidak padat energi atau tidak padat kalori. Misalnya dia suka konsumsi ciki-cikian ataupun makanan-makanan instan yang sebetulnya secara nilai gizinya itu tidak sebanyak kalau misalnya kita makan protein hewani. Nah, tidak hanya pada perawakan fisik saja ya Bapak dan Ibu Soho People semua, tapi pemenuhan gizi yang tidak tepat itu juga bisa berkembang maksudnya bisa berpengaruh ya terhadap perkembangan otak yang terganggu. Jadi nanti ketika masa sekolah itu entah itu gangguan fokus, kemudian gangguan pada IQ-nya juga, performa di sekolah, dan nanti ketika dia dewasa bisa menyebabkan penurunan performance nih, misalnya saat kerja ataupun saat duduk di bangku kuliah. Sehingga di sini kita sepakat ya bahwa kecukupan nutrisi yang seimbang dan lengkap itu memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan juga kognitif dari anak. Nah, ternyata efek malnutrisi ini tidak hanya berdampak saat anak itu lahir ya. Jadi ketika lahir dengan misalnya berat badan rendah atau saat anak-anak itu memiliki permasalahan gizi, nanti ketika dia menjadi remaja, kemudian dewasa, itu juga memiliki permasalahan gizi gitu ya. Apalagi kalau tadi misalnya sudah ada resiko gagal tumbuh, tetapi tidak segera diintervensi dengan catch up grow atau kejar tumbuh, itu juga jangka panjangnya bisa berdampak pada status gizi yang kurang, entah pada masa remaja, masa dewasa, ataupun saat kehamilan. Nah, tadi sudah disampaikan Dr. Sandi juga bahwa 1000 hari pertama kehidupan ya itu merupakan salah satu periode emas atau golden period. Nah, yang dimulai sejak masa konsepsi gitu ya atau masa kehamilan. Jadi orang yang hamil itu benar-benar sebelum hamil dipersiapkan nutrisinya gitu ya karena memang nutrisi yang tidak baik pada kehamilan atau sebelum kehamilan itu memiliki resiko tinggi juga untuk melahirkan anak dengan gangguan nutrisi. Jadi malnutrisi ini efeknya adalah multigenerasi gitu ya. Kalau misalnya salah satu anak itu sudah terdeteksi ada permasalahan gizi, maka nanti pertumbuhannya juga bisa jadi memiliki resiko yang lebih tinggi terkena status gizi yang kurang ataupun permasalahan gizi yang lainnya.
Tadi sudah sedikit, saya sampaikan terkait dengan peran nutrisi itu apa. Jadi sebenarnya ada perannya atau manfaatnya di jangka pendek dan di jangka panjang. Tadi sudah ya tentang perkembangan otak. Jadi jangka pendeknya nutrisi itu sangat berpengaruh pada perkembangan otak. Tadi kalau, seperti yang Dokter Sandi sebutkan ya pada 1000 HPK itu perkembangan otak itu akan berkembang dengan sangat pesat gitu ya, karena di situ otak itu nanti, sel-selnya, kemudian juga saraf-saraf pada otak itu akan berkembang sehingga kalau tidak tepat nutrisinya atau tidak seimbang, maka akan berdampak pada kognitifnya. Kemudian pertumbuhan massa otot tubuh juga nanti yang akan jangka panjang berpengaruh pada daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Jadi kalau misalnya anak itu lemas atau massa ototnya tidak cukup adekuat untuk mendukung performanya, maka nanti dia akan mudah sakit. Sebaliknya, kalau misalnya anak itu mudah sakit, maka otomatis sering infeksi atau mungkin sering sakit, itu nanti massa tubuhnya juga akan berkurang dan aktivitas hariannya itu akan terganggu. Kemudian perannya juga adalah pada metabolisme, entah itu metabolisme glukosa, lemak, ataupun protein. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada metabolisme ini, nanti akan bisa berkembang menjadi suatu penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif ya, entah itu diabetes ataupun hipertensi. Makanya dewasa ini banyak kita jumpai anak-anak itu walaupun ya belum mengkonsumsi junk food atau mungkin belum terlalu banyak terpapar nutrisi yang instan, tapi sudah ada yang diabetes ataupun hipertensi. Karena di situ berarti ada permasalahan nutrisi yang tidak lengkap ataupun tidak seimbang. Nah, tadi yang sudah saya sedikit singgung, jenis nutrisi itu ada 2, ada makronutrien dan mikronutrien. Kalau makro itu kan artinya besar ya, berarti dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan kalau mikro ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih kecil, tapi cukup. Jadi bukan berarti karena dia kecil jumlahnya jadi tidak dibutuhkan ya, justru mikronutrien ini tetap dibutuhkan dan penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari buah hati atau anak-anak. Jadi seimbang di sini nanti kita akan bahas terkait dengan makronutrien, tetapi lengkap itu artinya adalah cukup makronutriennya dan cukup mikronutriennya. Jadi tidak hanya makro saja. Kita bahas ke topik yang kedua, makronutrien ya. Kalau di sini dilihat dari gambarnya udah jelas ya, makronutrien itu memang porsinya nanti juga akan lebih banyak nih, misalnya daging, kemudian ikan, dan juga ada telur. Nah, sebenarnya apa aja sih makronutrien itu gitu ya? Ada karbohidrat, kemudian ada protein, dan ada lemak. Tadi kalau saya singgung, dia seimbang, artinya adalah proporsi atau kuantitasnya itu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Biasanya untuk karbohidrat itu proporsinya adalah 30-50%, kemudian lemak itu sekitar 30-45%, sedangkan protein itu sekitar 15-20%. Tentu ketiga sumber ini merupakan sumber yang mendukung energi gitu ya, karena karbohidrat ini diperlukan tubuh untuk energi, kemudian regenerasi sel juga. Sedangkan kalau lemak itu sifatnya adalah cadangan energi. Kemudian lemak itu juga biasanya pada MPASI atau makanan pendamping ASI menciptakan rasa yang gurih gitu ya, karena kalau MPASI ataupun memberikan makanan ke anak itu tentu tidak hanya bentuknya yang menarik atau teksturnya yang disukai anak dan sesuai dengan perkembangan anak, tetapi rasanya itu juga menjadi kunci utama. Nah, biasanya penambahan-penambahan lemak itu menjadi menambahkan cita rasa ya atau additional taste di dalam MPASI tersebut. Nah, hari ini kita akan lebih fokus terkait dengan protein ya, terutama kalau dilihat dari gambarnya ada ikan, ada daging, ada telur, itu fokusnya adalah protein hewani gitu ya. Kenapa protein hewani? Kenapa nggak protein nabati? Apakah protein hewani itu jelek, lebih bagus dibandingkan protein hewani? Nah, mengapa harus protein hewani? Jadi kalau dari WHO sendiri, MPASI yang dianjurkan oleh WHO itu memang mengandung sumber makanan yang berasal dari protein hewani gitu ya, terutama untuk anak usia 6 sampai 23 bulan atau hampir usia 2 tahun. Nah, protein hewani sendiri ini kalau dari Kemenkes ini sudah menjadi kampanye ya untuk mengonsumsi protein hewani setiap hari. Nah, kalau dibandingkan dengan sumber nabati, ternyata protein hewani itu kualitasnya lebih baik, kemudian secara nutrisinya juga lebih baik ya, karena dia bisa mengandung vitamin A juga, di situ ada vitamin D, kemudian ada besi, ada yodium, dan yang paling bisa di-highlight adalah satu-satunya sumber vitamin B12. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan vitamin B12 sumbernya dari mana, maka jawabannya adalah dari protein hewani.
Nah, bagaimana dengan protein nabati? Apakah dia tidak mengandung protein sama sekali? Jawabannya adalah mengandung protein, tetapi kalau dilihat angkanya di sini protein hewani itu memiliki tingkat kandungan yang relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan protein nabati. Jadi sekitar 40% dibandingkan dengan protein nabati. Jadi kalau ingin mendapatkan protein yang lebih tinggi bisa dikonsumsi yang hewani. Nah, apa sih perannya gitu ya? Kenapa sampai ke Menkes gitu ya, ataupun dimanapun itu sangat mengkampanyekan pentingnya konsumsi protein hewani gitu ya. Ternyata protein ini memicu sekresi hormon pertumbuhan atau salah satu hormonnya adalah insulin growth factor. Nah, di sini dia bisa support untuk pembentukan tulang. Kemudian adanya konsumsi protein ini membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien atau nutrisi-nutrisi kecil yang juga diperlukan, misalnya kalsium, kemudian tadi vitamin B12, kemudian zat besi, dan juga ada zinc. Nah, protein juga ini membantu menjadi sumber energi apabila energi dari karbohidrat dan lemak ini terbatas atau jumlahnya tidak cukup untuk sumber energi anak-anak. Nah, di sini ada suatu penelitian ya untuk biar kita bisa lebih firm terkait dengan apa sih sebenarnya dampak kalau anak kita atau misalnya ada siapapun yang kekurangan protein hewani, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Di sini bisa dilihat bahwa ada peningkatan resiko stunting atau perawakan pendek ya pada anak yang mengalami defisiensi protein hewani pada anak usia 6 sampai hampir 2 tahun atau sekitar 23 bulan. Jadi dari sini bisa di-highlight bahwa memang protein hewan ini sangat penting ya untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, terutama untuk mendukung tumbuh kembang linearnya atau pertambahan tinggi badannya. Nah, kalau dibilang protein apa ya yang paling tinggi gitu ya jumlahnya, kadang tuh kita mengerti sumber protein tapi tidak tahu gitu ya berapa misalnya kandungannya per 100 gramnya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa ditampilkan gitu ya, ada yogurt, telur. Nah, kalau dilihat di sini memang yang berasal dari hewani itu cukup tinggi gitu ya, kecuali mungkin kacang merah ini walaupun dia bukan hewani, dia nabati cukup tinggi juga jumlahnya. Tapi di sini ada beberapa contoh yang cukup tinggi dari hewani, misalnya hati ayam, kemudian ikan tuna, udang, dan juga keju. Nah, jadi kalau misalnya ingin sesuatu rekomendasi apa sih protein atau sumber protein yang tinggi, kandungannya itu bisa dicoba misalnya MPASI-nya ditambahkan dengan hati ayam ataupun ikan. Di sini ikan itu tidak harus salmon, tidak harus yang impor gitu ya, tetapi ternyata ikan kembung atau mungkin ikan yang ada sirip kuningnya itu juga mengandung protein yang tinggi. Kemudian keju juga, dan misalnya kalau anaknya suka rasa yang sedikit asam bisa ditambahkan yogurt dan telur. Kayaknya telur itu sudah jadi makanan hampir wajib ya, kecuali memang yang ada alergi itu bisa konsumsi telur walaupun di sini tidak terlalu tinggi jumlahnya, tetapi mungkin bisa dikombinasikan misalnya tempe dan telur. Nah, kemudian kita masuk ke mikronutrien. Jadi mikronutrien itu dibagi jadi dua ya, Bapak dan Ibu Suho People semua. Ada vitamin dan ada mineral. Kalau ini saya rasa udah sering dengar ya, ada vitamin dan mineral, tetapi kadang bingung ya vitamin apa yang baik dan mineral apa yang baik. Nah, kalau dari literatur ada yang menyebutkan sebenarnya bisa dibagi menjadi dua tipe nutrisi. Jadi ada nutrisi tipe 1 dan nutrisi tipe 2. Tipe 1 ini yang jangka panjang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi efek defisiensinya atau misalnya tidak optimal pemenuhannya itu tidak direct atau tidak langsung. Misalnya ada yodium, besi, tembaga, dan beberapa vitamin, misalnya vitamin A, vitamin B1, B12, vitamin C, vitamin K yang penting untuk tulang. Nah, nutrisi tipe 2 ini adalah salah satunya yang mempengaruhi secara langsung hormon pertumbuhan. Jadi ketika tidak bisa dipenuhi, resiko untuk menghambat pertumbuhan anak itu lebih tinggi, terutama di nutrisi tipe 2 ini. Ini beberapa ini adalah lebih ke mineral ya, zinc, kalium, natrium, fosfor, dan magnesium yang biasanya ada untuk suportif di tulang. Oke, ini sekedar gambaran saja gitu ya, terlepas dari tadi yang sudah Dokter Sandi sebutkan juga, 95,5 atau hampir 96% anak di Indonesia itu kekurangan mikronutrien dari sayuran ya. Jadi kekurangan vitamin dan mineral atau mikronutrien dari sayur-sayuran. Nah, di sini salah satu contoh ini konsumsi kalsium. Kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, kalsium itu merupakan salah satu nutrisi pada tipe yang kedua gitu ya. Di sini kita lihat bahwa
Walaupun angka kecukupan gizi, jadi AKG, itu adalah angka kecukupan gizi harian atau rekomendasi asupan harian yang dianjurkan sesuai dengan usianya. Jadi misalnya untuk anak usia 0,5 sampai hampir 2 tahun itu sekitar 650 miligram. Tapi kalau dilihat di sini, ternyata berdasarkan penelitian SINATS, ini penelitiannya di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, asupan hariannya itu sangat rendah ya, jauh gitu ya dari angka 650, apalagi 1000, hanya sekitar 240 miligram saja. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu ya? Nah, kalau misalnya dilihat dari angka kebutuhannya, di sini ada beberapa referensi kandungan kalsium gitu. Misalnya untuk susu saja hanya 300, kemudian misalnya anak suka brokoli itu 180 miligram. Kalau misalnya hanya konsumsi susu dan brokoli di hari itu saja, baru sekitar 480 miligram, padahal kebutuhan hariannya sekitar 650 miligram. Tentu itu kalau dia makan dengan baik gitu ya. Bisa dibayangkan kalau dia tidak makan dengan baik atau benar-benar tidak menyukai makanan-makanan yang punya kandungan kalsium. Nah, itu berarti kan dibutuhkan suatu suplementasi, dikhawatirkan karena akan ada kekurangan zat nutrisi yang dibutuhkan tadi. Oke, ini beberapa vitamin yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Mungkin tidak bisa detail dijelaskan satu-satu ya. Kalau di sini mungkin ada beberapa vitamin yang sudah Bapak dan Ibu So People familiar. Misalnya vitamin A tentu untuk penglihatan, dan kalau misalnya dia tidak dipenuhi, tentunya nanti akan ada gangguan penglihatan. Kemudian vitamin-vitamin B itu biasanya banyak perannya kepada perkembangan otak, kemudian juga pada produksi energi untuk vitamin B2. Nah, di sini mungkin tadi ya, menyambung yang saya jelaskan di awal bahwa vitamin B12 itu kenapa penting gitu ya, karena untuk perkembangan otak dan sistem saraf dan hanya bisa didapatkan dari protein hewani, yaitu ikan, ikan laut atau makanan laut dan juga daging. Nah, kemudian di sini vitamin C nih. Vitamin C itu ternyata kadang disepelekan gitu ya, buah-buahan yang rasanya asam seperti jeruk, stroberi, brokoli juga ada, paprika, ataupun lemon. Nah, itu ternyata selain untuk pembentukan tulang rawan atau kolagen di situ, dia juga bisa meningkatkan absorpsi zat besi. Nah, zat besi ini salah satu tadi komponen yang penting gitu ya, dan di-highlight juga nih oleh pemerintah adanya defisiensi zat besi. Jadi, ketika konsumsi zat besi, vitamin C ini bisa meningkatkan absorpsinya. Kemudian kalau vitamin D dan vitamin K, saya rasa Bapak Ibu juga sudah familiar ya, perannya adalah untuk ke tulang. Bisa dari, sebenarnya sumbernya bisa dari sinar matahari, tapi walaupun gitu ya, Indonesia itu sinar mataharinya cukup baik ya, bahkan berlebih gitu ya, mungkin sampai terasa panas sekali, tapi ternyata banyak dari masyarakat Indonesia itu yang masih kekurangan vitamin D. Jadi bisa ditambahkan misalnya dari keju, susu, ataupun minyak ikan. Biasanya yang baik adalah minyak ikan cod atau cod liver oil. Kemudian ada vitamin E ya, yang secara tidak langsung juga bisa ke imunitas, misalnya kacang-kacangan, terutama kacang almond. Kemudian vitamin K ini fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium ke tulang, bisa dari sayuran hijau, misalnya brokoli, kemudian bisa pakcoy juga atau sawi-sawian, dan juga ada dari kacang kedelai dan labu. Oke, kita lanjut ke mineral. Kalau tadi sudah vitamin, selanjutnya adalah mineral. Jadi kalau zat besi tadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga di-highlight oleh pemerintah ya, karena penting sekali untuk perkembangan otak. Zat besi itu kalau bisa kekurangan, bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi ya. Anemia defisiensi zat besi nanti pada anak-anak bisa pengaruhnya ke kognitif, kemudian ke emosional juga, dan juga ke konsentrasi juga. Nah, sumbernya ini bisa dibagi menjadi dua ya, zat besi yang hem dan juga zat besi non-heme. Nah, kalau yang heme ini biasanya bioavailabilitasnya lebih baik atau penyerapannya lebih baik, jadi dia lebih mudah diserap gitu ya. Jadi hati ayam, kemudian ikan, tadi ikan-ikanan. Jadi kayaknya dari tadi nggak ada ya sumber yang mengatakan kalau ikan itu tidak baik ya untuk kesehatan anak. Kemudian udang, ya tadi yang saya sampaikan ikan ekor kuning, kemudian telur ayam kampung. Sedangkan yang non-hem itu sebenarnya ada gitu zat besinya, cuman dia lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh. Misalnya dari bayam atau dari kacang kedelai. Kemudian yang tidak kalah penting itu zinc. Zinc juga untuk pertahanan tubuh dan metabolisme ya. Metabolisme fungsi seluler atau sel-sel di dalam tubuh dari daging-daging yang berwarna merah, kemudian hati, susu, dan juga keju. Kalau kalsium, saya rasa penting untuk kepadatan tulang. Bapak Ibu semua juga sudah mengerti dan memahami ya.
Nah, tidak kalah penting adalah yodium. Nah, yodium ini biasanya ada di makanan yang difortifikasi juga ya. Jadi fortifikasi itu adalah ditambahkan suatu zat yang memang punya peran sebagai nutrisi. Nah, yodium ini penting karena dia menghasilkan hormon tiroid. Jadi hormon tiroid ini adalah hormon yang bisa mengontrol pertumbuhan atau metabolisme dan juga perkembangan dari buah hati atau anak-anak. Di sini sumbernya ada telur, ikan, dan juga udang. Kemudian mangan. Mangan ini fungsinya juga ke tulang ya, karena dia membantu penyerapan kalsium. Tahu, tempe, buncis itu bisa jadi salah satu pilihan sumber dari mineral mangan. Oke, nah sebenarnya kapan sih anak itu bisa mengalami defisiensi makronutrien dan mikronutrien gitu ya? Pasti pernah gitu mendengar istilah picky eater atau mungkin Bapak dan Ibu Slow People pernah ya mengalami anak yang pilih-pilih makanan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada defisiensi yang universal gitu ya terkait dengan apa sih picky eater itu. Tetapi kalau bisa didefinisikan secara sederhana, dia itu biasanya adanya penolakan makanan tertentu gitu ya, baik yang sudah dikenal ataupun yang sebelumnya belum dikenal gitu ya. Biasanya picky eater ini terjadi ketika anak itu sudah mulai bisa mengenal autonomi gitu ya. Jadi dia bisa melakukan penolakan, kemudian dia sudah mengenal mana yang rasa yang menurut dia enak dan tidak enak gitu ya. Nah, biasanya untuk picky eating ini tidak serta-merta langsung diobati, tapi menjadi keluhan para orang tua karena biasanya orang tua jadi ikut frustasi juga ya karena anaknya nggak mau makan, ini gimana biar caranya biar bisa makan. Jadi bisa diterapkan beberapa, makanan atau cara makan yang baik ya, atau parenting makan yang baik dengan misalnya membuat jadwal yang teratur. Jadi misalnya 3 kali makan besar dan 2 kali snacking. Misalnya 3 kali makan besar, makan pagi jam 8, kemudian snacking jam, setengah 11, nanti makan siangnya jam 1 gitu ya. Kemudian makanan-makanan yang membuat anak kenyang itu bisa diberikan di terakhir, misalnya susu, kemudian sup-sup yang kental ataupun air putih itu bisa diminum, diberikan di terakhir, biar anak itu tidak terlalu kenyang. Kemudian snack-nya juga yang diberikan jangan snack yang rendah nutrisi gitu ya, misalnya diberikan teh ataupun diberikan makanan manis yang terlalu berlebihan, dan distraksi saat makan itu diminimalkan karena anak, yang mengalami dengan distraksi misalnya diberikan tontonan atau apa itu menjadikan makan itu menjadi sesuatu aktivitas yang harus dengan layar, gadget gitu misalnya. Kemudian anak-anak yang picky eating itu bisa disiasati dengan kita memberikan jenis makanan baru, misalnya dikenalkan dengan porsi yang sedikit saja dicobakan 3 sampai 4 kali, kalau anak mengalami penolakan bisa dicoba di hari berikutnya, tapi tidak dengan trik misalnya dimasukkan ke dalam es krim gitu ya, supaya dia mau atau misalnya dibungkus sesuatu supaya tidak terlihat, karena itu bisa menyebabkan trauma pada anak. Karena kalau misalnya digigit kemudian rasanya nggak enak, anak itu bisa merasa bahwa makan itu menjadi aktivitas yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu konsekuensinya adalah adanya gangguan pertumbuhan, terutama ketika kita tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya picky eating-nya disebabkan karena apa. Itu bisa jadi mengalami suatu gangguan pertumbuhan. Nah, di sini ada salah satu ya bahan unggulan dari Sohu juga, yaitu adalah temulawak. Jadi temulawak ini memang secara empiris atau secara turun-temurun dan secara tradisional sudah lama digunakan untuk nafsu makan. Jadi Curcuma santoriza, nama ilmiah dari temulawak itu mengandung kurkuminoid dan juga santorhizol ya, yang bisa meningkatkan sekresi asam empedu. Jadi karena sekresi asam empedu ini meningkat, dia juga meningkatkan penyerapan sehingga bisa membantu memperbaiki anak dengan nafsu makan yang rendah atau memiliki masalah-masalah terkait nafsu makan. Karena tidak perlu khawatir, di sini juga sudah ada penelitian, walaupun ini masih penelitian sederhana ya. Dia menggunakan temulawak yang dikombinasikan dengan madu. Di sini terbukti bahwa bisa meningkatkan kenaikan berat badan. Jadi yang di-highlight adalah ketika nafsu makan itu baik, dia akan makan dengan optimal, jadi nutrisi lengkap dan seimbang yang kita berikan bisa diterima dengan baik, akhirnya tumbuh kembangnya juga bisa menjadi optimal gitu ya. Jadi memang temulawak itu salah satu bahan herbal yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau membantu memperbaiki nafsu makan dari anak-anak, terutama dengan gangguan nafsu makan atau nafsu makan yang rendah. Nah, kemudian sedikit menyinggung terkait nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan otak gitu ya, karena melihat tadi bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu tidak hanya pertumbuhan fisik saja, tetapi kognitif itu juga berjalan, kemudian pertumbuhan emosionalnya juga berkembang di situ.
Nah, di sini ada yang dinamakan asam lemak tak jenuh atau long chain polyunsaturated fatty acid atau kita kenal LC-PUFA. Jadi ini merupakan salah satu asam lemak esensial. Jadi kalau namanya esensial berarti dia dibutuhkan atau diperolehnya itu dari luar tubuh gitu ya. Nah, di sini perkembangannya penting sekali terutama ada dua yaitu DHA atau docosahexaenoate acid juga asam arachidonat atau AA. Nah, kenapa dua ini penting gitu ya, AA, DHA? Mungkin Bapak Ibu So People sering mendengar, bahkan beberapa juga ada yang menyebutkan EPA ya. Jadi EPA DHA itu termasuk omega 3, sedangkan kalau AA ini adalah omega 6. Jadi DHA dan AA ini ternyata ada di dalam 30% ya dari salah satu bagian di otak atau kita kenal sebagai substansia grisea atau bagian yang kelabu gitu ya. Ini adalah salah satu bagian di otak, ternyata penyusunnya itu adalah DHA dan AA gitu ya. Ternyata juga jenis LC-PUFA, DHA, dan AA ini konsentrasinya sangat tinggi di dalam sel-sel saraf. Jadi ketika ini berada di sel-sel saraf itu berarti penting untuk perkembangan otak dan perkembangan saraf. Tapi yang perlu diingat adalah ini merupakan salah satu jenis asam lemak esensial. Berarti esensial tadi didapatkannya adalah dari luar. Jadi makanya banyak sekali suplementasi ataupun makanan-makanan yang diperkaya dengan AA dan DHA. Berarti suplemen-suplemen tersebut penting juga ya, sumber nutrisinya juga baik juga untuk mendukung perkembangan otak dari anak-anak. Nah, kalau misalnya tidak dengan suplemen, itu mungkin bisa dengan daging dan telur untuk sumber AA, kemudian makanan laut, misalnya tuna, salmon, sarden, teri gitu ya. Jangan disepelekan, walaupun teri ini kecil, ternyata kaya akan DHA juga. Kemudian ada LA atau asam linoleat ya, asam linoleat ini nanti akan dirubah gitu ya, nanti akan dirubah menjadi AA atau menjadi omega 6. Jadi ini prekursor dari asam arachidonat. Oke, jadi kapan ya sebenarnya anak itu membutuhkan suplementasi tambahan atau diperlukan nutrisi tambahan gitu. Yang pertama dari segi usianya gitu ya, toddler 1 sampai 3 tahun karena kita tahu bahwa dari mulai ini masih masuk dalam golden period ya, usia 2 tahun itu, kemudian prasekolah ataupun anak usia sekolah yang sedang dalam pertumbuhan dan kita melihat bahwa dia punya nafsu makan yang rendah ataupun anak yang picky eater atau selektif terhadap makanan dan ketika anak-anak itu mungkin dalam kondisi yang sakit gitu ya, jadi butuh suplementasi tambahan karena nafsu makannya juga berkurang serta ketika mungkin kita tidak yakin apakah nutrisi yang sudah kita berikan itu sudah cukup lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan hariannya. Nah, jadi apa yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya, yang pertama, nutrisi lengkap dan seimbang itu punya peran yang penting ya terhadap status gizi dan kesehatan anak. Tadi kalau di-remind lagi, lengkap itu artinya tidak hanya makronutrien yang jadi nggak cuma nasi aja gitu ya, tapi ada juga proteinnya, ada juga lemaknya, kemudian ada sayurannya. Nanti Bapak Ibu So People bisa lihat anjuran Kemenkes isi piringku. Jadi setengah piring itu adalah karbohidrat, kemudian sepertiganya itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ada protein di sana. Jadi seimbang itu adalah itu yang dimaksud. Nanti kalau misalnya bingung bisa dicek di Kemenkes, itu sekarang ada kampanyenya namanya isi piringku. Jadi untuk guideline juga atau petunjuk gitu ya buat Bapak Ibu, So People menyiapkan nutrisi terbaik untuk anak. Kemudian pemberian nutrisi yang tidak adekuat tadi, baik kurang maupun lebih itu bisa berdampak buruk ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga tadi bisa bersifat lintas generasi. Jadi tidak hanya anaknya saja yang memiliki status gizi yang kurang, tapi ketika dia berkembang menjadi dewasa, remaja, kemudian hamil dan memiliki anak bisa juga memiliki permasalahan gizi yang kurang. Nah, untuk itu nutrisi ini memerlukan perhatian ekstra ya, terutama terkait penyediaan nutrisi yang lengkap dan seimbang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau masa golden period untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak-anak. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Dr. Andreas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aulia. Jadi ini lengkap banget ya dan tadi sudah disimpulkan juga kalau nutrisi itu sebenarnya banyak sekali ya ternyata kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk dapat tumbuh dengan optimal, dan supaya tumbuh sehat juga dan tumbuh kembangnya baik. Nah, yang menarik memang adalah, bagaimana sih
untuk membantu anak untuk tumbuh kembang dengan baik, memang, sebenarnya sejatinya itu nutrisi, vitamin, mineral itu terkandung dalam makanan. Tetapi memang banyak sekali nutrisi dan vitamin itu yang dibutuhkan, sehingga memang terkadang atau bukan terkadang, sering juga dibutuhkan bantuan suplemen. Jadi suplemen ini sebenarnya bukan untuk menggantikan peran makanan pokok. Jadi bukan berarti bisa minum kapsul vitamin saja atau minum sirup, terus makan fast food aja, itu nggak bisa. Tetapi pemberian suplemen atau vitamin ini dapat membantu melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral untuk tumbuh kembang anak-anak. Mungkin saya minta waktu 3 menit aja, saya izin untuk share sedikit. Sebenarnya dari Soho, kita punya produk unggulan, yaitu namanya Kurfit. Apa sih Kurfit? Gampangnya itu adalah kurkuma dan vitamin, ya, kurkuma with multivitamin. Jadi ini memang adalah produk yang dikembangkan Soho untuk membantu, memberikan nutrisi lengkap dan, untuk membantu tumbuh kembang anak-anak. Dia mengandung temulawak, yaitu Curcuma santorisa dan juga kombinasi dengan vitamin dan mineral yang dibutuhkan anak-anak untuk pertumbuhan dan tentunya juga untuk membantu meningkatkan nafsu makan anak-anak. Nah, kurkuma yang dikembangkan Soho, Kurfit ini juga berasal dari, Curcuma santorisa dan kita juga ada perkebunan ya, Bapak Ibu Soho People. Jadi memang, temulawaknya juga terjamin berkualitas, hasil perkebunan sendiri. Dan, komposisinya juga sangat lengkap. Tadi salah satunya adalah bahan utama memang adalah kurkuma dan juga tadi disebutkan juga cod liver oil, ARDHA, kemudian fos, kalsium, vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin D ini sudah lengkap terkandung dalam Kurfit CL. Selain itu ada juga sediaan, Kurfit sirup dan Kurfit kaplet ini sebenarnya lebih untuk pasien lansia yang mungkin mengalami kesulitan nafsu makan. Dan produk Kurfit ini merupakan produk yang, direkomendasikan oleh dokter, jadi diresepkan oleh dokter, tetapi juga dapat dibeli bebas di apotik maupun di e-commerce. Jadi, dapat diberikan untuk Soho People yang mungkin anaknya susah makan atau, gerakan tutup mulut dan picky eater atau berat badan kurang, atau juga sebagai untuk pasien TBC dan hepatitis ini untuk membantu hepatoprotektornya ya. Dan, sudah tersedia di berbagai e-commerce dan juga di apotik group. Mungkin, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oh, kok putus ya? Oh, halo? Ya, Aman, ya Dok? dok. Iya, Aman dok. aman. Oke, kirain tadi keputus. Eee, iya. Jadi, ini sudah banyak pertanyaannya, saya bacakan. Nah, ini mungkin dari atas dulu, dari tim Banjarmasin. Izin bertanya, Dokter Sandi, Bu Aulia, apakah untuk anak usia remaja 13 tahun perlu diintervensi di mana perilakunya sering makan makanan instan atau junk food dan apabila makanan lain tidak mau atau sedikit? Dan suplemen apa yang cocok untuk anak tersebut? Terima kasih. Mungkin langsung aja dari Bu Aulia atau Dokter Sandi yang mau menjawab? Mungkin aku dulu kali ya. Nanti Iya. kalau suplemennya mungkin nutrisi nanti mungkin bisa dilengkapin ya Aulia ya kalau memang nanti ada yang kurang. Oke, apakah usia remaja 13 tahun perlu diintervensi kalau perilaku makannya masih sering milih ya, justru ya masih makanan suka instan, junk food. Oke, cepet aturannya Begini. lah pakai nomor pira ya, Paras. Nah, prinsipnya kan sebetulnya kalau memang udah usia 13 tahun seharusnya itu udah akumulasi dari kebiasaan baik yang sudah dilakukan sejak kecil sebetulnya. Yang tadi makanya yang disampaikan Dr. Andreas aku juga setuju tuh. Ya, makanya dari kecil kita ajarin yang baik supaya semakin dia bertambahnya usia, itu nanti kebiasaan baiknya tuh bisa dia bawa terus atau setidaknya dia bisa mengingat kebiasaan baik yang sudah diajarkan tuh seperti apa. Nah, tapi kalau saya boleh ngasih masukan, ya kalau memang usia 13 tahun ini juga memang masih pilih nih ya, mungkin tetap boleh diajarin, diintervensi juga. Karena apa? Junk food ataupun mungkin makanan instan ya, umumnya tuh nanti tingginya apa? Tinggi natrium, MSG biasanya, garam. Ya. Jangka panjangnya
tekanan darah nanti biasanya nggak beres. Ya, cenderung hipertensi. Belum lagi nanti kalau junk food, lemaknya pasti banyak. Ya, bukan masalah obesitas saja sih nanti lebih banyak nanti kaitannya ke kolesterol yang tinggi. Ya, mungkin bisa diedukasi juga. Jangan sampai nanti istilahnya mungkin baru usia menjelang 30 gitu nanti udah tiba-tiba kolesterol udah tinggi, udah darah tinggi dan lain sebagainya. Ya, jadi diajarin lagi sebenarnya pola makannya. Tadi mungkin sempat disampaikan sama Aulia juga ya, ada piring makan yang sehat tuh nanti seperti apa. Sekali lagi bukannya saya tidak memperbolehkan sama sekali makan instan atau junk food ya, boleh ya, tapi kalau setiap hari itu problem ya. Nah, mungkin kalau dari suplemen atau nutrisinya mungkin bisa ditambahin Aulia, mungkin yang kira-kira bisa kepake apa nanti? Oke, ya terima kasih Dok penjelasannya, menambahkan ya untuk nutrisinya. Jadi kalau tadi lihat usianya kan 13 tahun ya, perlu dicatat bahwa pada usia 13 tahun itu biasanya ada lonjakan pertumbuhan, terutama tinggi badannya atau kita kenal sebagai growth spurt gitu ya. Nah, biasanya usia-usia remaja ini sering disepelekan gitu ya, oh berarti sudah tidak perlu konsumsi, nutrisi yang baik dan seimbang gitu. Padahal tetap diperlukan makronutrien dan mikronutrien karena kalau remaja itu kebutuhan kalorinya itu justru lebih meningkat dibandingkan pada masa anak-anak. Jadi makronutrien juga tetap harus gitu ya. Padahal kadang kalau kita lihat makanan junk food gitu ya, misalnya yang ayam goreng, kentang goreng gitu-gitu, itu biasanya walaupun tetap ada nutrisi padatnya, tetapi jumlahnya tidak cukup besar dibandingkan kalau misalnya olahan-olahan protein itu diolah dengan cara yang tidak instan gitu. Kemudian untuk mikronutrien pada masa remaja itu yang diperlukan terutama zat besi karena banyak sekali anak-anak remaja yang defisiensi zat besi. Kemudian kalsium dan vitamin D itu penting karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada lonjakan pertumbuhan terutama tinggi badan. Jadi kalau misalnya ingin diberikan suplemen bisa dilihat apakah mengandung kalsium, kemudian apakah mengandung vitamin D, zinc dan juga biasanya tambahannya adalah asam folat atau vitamin B9. Mungkin itu Dr. Andreas dan Dr. Sandi yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Dr. Sandi, Bu Aulia. Kita semoga sudah menjawab ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya ke Bu Niken Winastuti. Izin bertanya untuk anak usia 5 tahun ke atas, apakah masih bisa terkena weight faltering? Mungkin silakan Dr. Sandi. Oke. Nah, jadi ini mungkin tadi kurang detail kali ya, mungkin aku nyampein. Tapi sebetulnya prinsipnya weight faltering ini memang tadi kan kalau kelihatannya paling banyak di anak usia 3-4 bulan. Ya, paling banyak lagi nanti mentoknya sampai usia 2 tahun. Ya, memang itu adalah fase emasnya buat pertumbuhan. Jadi memang kalau kita mau mengintervensi ataupun nanti kita mau memaksimalkan tumbuh kembangnya, memang paling maksimal tuh di situ. Karena apa? Tadi volume otak itu pertumbuhan yang paling maksimal ada di situ, organ tubuh juga itu paling bagus nanti paling optimal di usia itu. Jadi setelah itu sebetulnya nanti udah bukan istilahnya weight faltering lagi, udah nggak ada sebetulnya. Jadi namanya makanya program weight faltering atau stunting ini memang itu ditutup bahasanya ya. Kita selesaikan sampai dengan usia 2 tahun sebetulnya. Jadi di atas usia itu sebetulnya nanti itu udah pertumbuhan secara fisiknya itu nanti sama secara mentalnya itu nanti yang udah dikejar. Ya, tapi kalau namanya volume otak atau nanti organ-organ tubuh yang bagian dalam itu udah mentok tuh di situ. Ya, jadi udah tidak ada kaitan lagi. Jadi makanya sebetulnya kalau ditanya masih bisa kena weight faltering atau enggak, mungkin masih bisa bahasanya. Cuman udah nggak relevan lagi kita sebut sebagai weight faltering. Ya, ini Buni. Oh ini saya kira Bu Niken PP. Beda ya, bukan. Jadi itu ya Bu Niken. Sering terjadi. Ya, jadi prinsipnya itu. Jadi udah berbeda. Mungkin masih bisa, cuman ini kita udah nggak sebut lagi sebagai weight faltering. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin pertumbuhan yang kurang optimal, tetapi istilahnya nggak spesifik ke weight faltering ya gitu ya dok? Betul. Ya mungkin singkatnya gitu aja. Baik, terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan dari tim Bandung Logistik, izin bertanya. Ini anak saya lahir dengan BBLR, berat badan lahir rendah ya, di 38 minggu dengan berat 1,9 kg. Ibu ada riwayat hipertensi pada saat kehamilan.
dan pada masa pertumbuhan sudah dikejar untuk masuk kurva pertumbuhan. Sekarang usia anak 12 tahun dengan berat badan 35 kg, tinggi badan 135. Apakah ini termasuk gagal tumbuh atau ada kendala atau apa? Dan apakah memang ini ada faktor resiko ya karena dengan histori berat badan lahir rendah ini, dan mungkin bagaimana mensiasati anak yang picky eater? Silakan Dr. Sandi atau Bu Aulia. Oke, aku jawab yang bagian awal, nanti mungkin yang picky eater nanti bisa lebih dipertajam lagi ya Aulia ya. Mungkin tadi udah sempat disinggung, cuma nanti bisa lebih contoh praktikalnya mungkin ada. Oke, jadi yang pertama, lahirnya berat badan lahir rendah. Jadi kurang dapat lah ya berat badannya ya. Kalau berat badan 1,9 memang di bawah berat badan normal yang diharapkan, biasanya setidaknya kita 2.500 gram pada saat lahir. Ya ini agak low sih. Tapi biasanya memang kalau dokter anak udah ngelihat berat badan lahir rendah gini, memang biasanya dikejar-kejar nih, diuber-uber supaya berat badannya nambah. Nah, sekali lagi tadi makanya kita mau membahas weight faltering atau stunting, itu biasanya kita akan stop di usia sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi saya kurang tahu nih historinya ini Bandung Logistik ini pada saat sampai dengan usia 2 tahun itu nanti gimana? Tumbuh kembangnya memang udah sesuai dengan kurva atau enggak? Ya, kalau memang udah sampai sesuai dengan kurva pertumbuhan, berarti sebenarnya kita tidak bisa katakan dia sebagai gagal tumbuh. Tapi kalau nanti sampai dengan usia 2 tahun itu memang dia nggak nyampe nih ya kurvanya ya, nggak sesuai dengan kurva pertumbuhan tadi, ya kita bisa katakan dia gagal tumbuh sebetulnya. Ya, apakah nanti memang masih bisa diperbaiki? Bisa. Cuman memang sekali lagi tadi, paling optimal kita perbaiki sampai dengan usia 2 tahun. Ya, di situ makronutrien, mikronutrien itu kita kejar sebanyak-banyaknya. Ya, nanti kalau memang mungkin nanti mau di-share lagi di Bandung Logistik nanti nggak masalah, nanti diinformasiin lagi. Nah, pertanyaan yang keduanya, kalau ada riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah, itu nanti dewasanya akan mengalami risiko gangguan metabolisme atau enggak, tergantung. Kalau aku sekali lagi tergantung, ya. Tadi memang pada saat nanti dia berat badan lahir rendah, tapi bisa dikejar nih dengan baik nih pertumbuhannya, seharusnya itu nanti nggak ada masalah, seharusnya ya. Cuman makanya aku sekali lagi nggak tahu historinya nih, ya secara lebih detailnya sampai dengan usia 2 tahun ini memang diintervensi dengan baik nggak dari sisi asupan nutrisinya. Pasti namanya kita buat ngejer itu nanti akan lebih tinggi lagi nih asupan nutrisinya dibandingin yang normal nih ceritanya. Biasanya mungkin normal 1000 kalori, mungkin kalau ngejer tuh pasti akan lebih banyak daripada 1000 kalori. Ya, jadi sekali lagi nanti kalau memang mau di-share lebih detail mengenai histori anaknya nanti silakan. Tapi kalau jawabannya kalau aku sekali lagi tergantung nanti dari hasil tumbuh kembangnya kekejar nggak gitu nanti di situ. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau dari picky eater-nya mungkin bisa dipertajam lagi mungkin Aulia. Iya, terima kasih Dok. Kalau untuk yang picky eater tadi sudah ada beberapa ya yang saya jelaskan terkait dengan jadwal makan yang teratur, itu juga membuat anak comply dan tahu kapan saatnya makan. Kemudian kuantitasnya juga, distraksi juga. Nah, kemudian kalau misalnya mau memperkenalkan makanan baru ya ke anak-anak gitu ya, misalnya memperkenalkan makanan baru itu diusahakan pelan-pelan, jadi sistematis. Misalnya rasanya tetap tapi teksturnya berubah, atau dibalik misalnya teksturnya tetap atau rasanya sedikit berubah. Jadi secara perlahan atau secara bertahap. Kemudian bisa juga dengan cara batasi makan waktu makan gitu ya. Misalnya 20-30 menit supaya anak itu merasa bahwa kalau saatnya makan, ya makan, tidak ada distraksi apapun. Kemudian kadang itu ada beberapa orang tua yang suka mengumpamakan, misalnya dengan pesawat-pesawatan gitu ya, atau misalnya kalau anaknya makan responnya terlalu berlebihan, "Wah pinter banget, oh kok susah sih makannya?" Gitu. Nah itu sebenarnya juga menjadi salah satu dampak yang bisa membuat anak itu merasa terlalu disemangati gitu ya, karena biasanya seperti itu anak akan merasa dia hanya dihargai hanya ketika dia makannya banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang makan bersama anak itu tampilkan sikap yang netral dan jangan dibuat perumpamaan, misalnya kayak pesawat masuk mulut, itu sebenarnya secara literatur itu tidak dianjurkan. Kemudian kalau memang anaknya itu sangat pemilih makanan, kemudian misalnya hanya memilih tidak suka makanan
beberapa makanan saja, misalnya tidak suka sayur ataupun tidak suka buah, itu bisa diberikan dengan cara yang lebih fun atau lebih menyenangkan. Misalnya nggak mungkin ya kalau diberikan salad gitu, udah tahu nggak suka sayur dan buah tapi bentuknya salad, tapi misalnya bisa diberikan dalam bentuk ice cream ataupun bisa dengan, yang dilumatkan dan misalnya ditambahkan di dalam cookies ataupun dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Jadi memang orang tua harus lebih ekstra. Kemudian ada juga teknik yang disebut sebagai responsive feeding. Jadi kita harus tahu kapan anak itu kenyang dan kapan anak itu lapar. Jadi kalau anak itu sudah kenyang, sudah memberikan sinyal kenyang, itu sebaiknya makannya sudah tidak usah diberikan lagi gitu ya. Bukan biar habis, tapi karena sudah memberikan sinyal kenyang dan ketika lapar baru diberikan makanan. Mungkin kalau untuk teknik-teknik yang lainnya nanti kalau memang dibutuhkan bisa menghubungi medical, buat literaturnya nanti bisa saya berikan. Mungkin itu Dok tambahannya. Oke, terima kasih, Dokter Sandi, Bu Aulia. Mungkin juga bisa untuk, membantu meningkatkan nafsu makan, bisa juga ya diberikan, pertimbangan pemberian suplemen yang mengandung, kurkuma dan juga cod liver oil seperti Curvit, itu juga bisa untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Ada pertanyaan nih, saya diingatkan juga nih sama Bu Rere, ini pertanyaannya agak dilematis, menarik, tetapi ya ini, mungkin saya bacakan dulu dari Leroy dari tim marketing PPG Pontianak. Ini bertanya pada intinya adalah pada kondisi anak-anak yang mohon maaf memang mungkin, pada anak yang tidak mampu secara finansial, ibu-ibu yang mungkin ibu-ibunya mengamen di tepian jalan sambil menggendong anaknya panas-panasan dan hujan. Apakah ini juga mempengaruhi tumbuh kembang si anak? Jadi mungkin secara ekonominya kurang baik dan juga sering terpapar hujan, panas, tetapi seolah kelihatan fisiknya lebih kuat dibanding dengan mereka yang nutrisinya terpenuhi. Bagaimana komentarnya Dokter Sandi? Iya, Silakan. oke. Ini dilematis banget sih memang ya, dengan jawabnya ya. Jadi kalau yang pertama tadi memang saya sempat bilang salah satu faktornya yang kita bisa mengalami weight faltering kan memang lebih sosial ekonomi ya, memang ya. Itu kita nggak bisa tutup lah kemungkinan itu. Cuman kalau ya aku nggak tahu ya, ini memang sekali lagi kita faktor sosial ekonomi kita masing-masing semua berbeda. Cuman tadi mungkin udah sempat disampaikan sama Aulia juga, salah satu nutrisi yang mungkin paling murah, paling gampang kita dapat tuh protein hewani dari mana? Telur. Ya, saya rasa mungkin masih cukup affordable, ya, masih cukup bisa dibeli ya telur itu untuk apa namanya, untuk tumbuh kembangnya anak tuh mungkin masih bisa dapat. Sebenarnya gini, kalau dilihat mungkin tadi ada kata-katanya fisiknya kelihatannya lebih kuat ya daripada kita sendiri itu, tapi sebetulnya ya kita nggak tahu ya, karena tumbuh kembang itu tuh sebetulnya bukan melulu kita kelihatan penampakan fisiknya, nggak juga, tapi yang diharapkan dari pemerintah itu juga itu kita mencegah stunting. Karena apa? Kedepannya stunting itu nanti akan mempengaruhi dari perkembangan kognitifnya juga sebetulnya. Nah, salah satunya makanya pemberian protein hewani itu nanti sebetulnya juga untuk membentuk volume otak yang paling maksimal sebetulnya. Ya, jadi kalau dilihat secara fisik, ya mungkin kelihatannya lebih kuat, mungkin karena udah lingkungannya udah terbiasa ya, mungkin dalam lingkungannya agak ekstrim dibandingkan mungkin anak-anak lain yang lingkungannya mungkin lebih dalam tanda kutip lebih nyaman, ya. Tapi sekali lagi yang kita intervensi itu weight faltering ataupun stunting tuh bukan masalah fisiknya aja sebetulnya, ya. Ya kita pikirin masa depan bangsanya juga ya. Ini anak kalau memang ternyata cuman kita kejar dari perkembangan fisiknya juga, tapi secara kognitifnya itu kita nggak kejar, ya sama aja gitu loh. Kita kan carinya juga sumber daya manusia ke depannya yang berkualitas baik secara fisik maupun secara mentalnya, secara apa namanya, kognitifnya juga lah. Jadi kalau saran saya sih yang begini ya, ini kalau namanya sosial ekonomi, ya ini memang kadang-kadang pemerintah juga memang perlu bantuan juga nih. Kalau nggak salah memang waktu itu ada program pemberian telur setiap hari ya, itu buat anak, itu juga memang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani sebetulnya. Ya idealnya makanya tadi sebetulnya kalau bisa memang lengkap nih, kita makronutrien dapat, mikronutrien dapat, kalau bisa juga dapat lemak-lemak seperti tadi ada AA, DHA, ada EPA dan lain sebagainya, itu idealnya sih memang. Cuma memang dalam kondisi seperti ini ya kalau memang boleh dipilih, ya kejar protein hewani dulu, paling gampang mungkin dari telur.
Ya. Mungkin ada mau Oke. ditambahin ya, kalau dari Ya. dari sisi sudut pandang nutrisinya. Setuju sih dok, lebih ke protein hewani dulu sih yang bisa dikejar karena kalau dilihat sebenarnya mikronutrien itu walaupun ada pengaruhnya tapi tidak sebesar protein hewani. Jadi kalau misalnya ada kendala seperti itu bisa dikejar dulu di protein hewaninya karena tadi manfaatnya cukup banyak gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya apakah tadi ya fisiknya terlihatnya tidak apa-apa gitu tapi kita tidak tahu status gizinya. Kadang anak dengan permasalahan gizi itu perawakannya itu tidak terlalu terlihat gitu ya. Tapi ternyata ketika dicek status gizinya ataupun ada masalah defisiensi mikronutrien, itu tidak terdeteksi hanya dengan pandangan atau dengan mata telanjang, tapi harus ada pengukuran juga. Gitu sih mungkin tambahannya. Iya. Ya, baik, terima kasih Dr. Sandi Bu Aulia. Jadi setuju sebenarnya harus diukur ya, karena ini asumsi kelihatannya baik-baik aja. Mungkin jangan-jangan kalau untuk ukuran umur sekian, anak ini sebenarnya pertumbuhannya kurang optimal. Itu bisa juga. Karena kita kan sulit juga menduga umurnya ya. Jadi terlihat seolah baik-baik saja, tetapi sebenarnya kan tumbuh kembang itu banyak faktor. Tentunya memang ada faktor genetik juga, tetapi juga nutrisi ini merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk dipenuhi dengan baik ya. Jadi, tentunya akan lebih baik jika anak ini tetap mendapatkan nutrisi yang cukup dan ideal. Baik, Bu Rere, kita sudah overtime. Apakah, masih ada tambahan waktu? Ada mungkin satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita nanti tutup sesinya. Boleh dok. Mungkin saya Bisa tambah 5 izin. menit ya. Oke. Nanti yang lain kita jawab via email gitu, Dokter Sandi sama Mbak Aulia, berkenan? Boleh. Nggak masalah, Bu. Baik. Ya, Terima mungkin kasih dok. Mas Aulia. saya berarti kalau Bu Rere dan Ibu Dian silahkan nanti japri ya. Saya izin ini Siap. dari Is ini. Ini pertanyaannya 3. Oh, ini paket lengkap ya. Mungkin silakan kalau mau nanya langsung satu yang paling penting aja. Pak, boleh? Open mic. Yang Ya, paling dari penasaran. ICE. Dari Surabaya silahkan Pak. Izin bertanya langsung, silahkan di open mic-nya. Apakah masih ada? Oh iya, silakan. Halo. Apakah bisa open mic? Kalau enggak mungkin berarti suaranya nggak terdengar ya? Suaranya belum kedengaran. Iya, betul. Mungkin yang saya bantu, mungkin tidak semua ya. Pertanyaan nomor 2-nya deh. Pada kurva selalu diharapkan untuk adanya pertumbuhan berat badan. Apakah berarti porsi makanan juga selalu akan ditambah di tiap bulannya? Dan apakah memungkinkan terjadi kelebihan mikronutrien apabila pemberian mikronutrien dari sayur atau buah ditambah multivitamin? Dan apakah berbahaya? Terima kasih. Oke, ini juga sebetulnya tadi yang mau saya jawab juga Dr. Andreas. Ini yang paling menarik saya, nomor 2 sama nomor 3. Tapi thank you ya dok, udah langsung di filter nih dok. Ya, jadi kalau yang nomor 2 aku akan coba jawab, nanti nomor 3 nanti bisa ditambahin ya Aulia ya, kalau dari sisi nutrisinya apakah berlebih atau enggak. Nah, kalau yang nomor 2, nah kurva kan memang diharapkan selalu ada pertambahan berat badan. Ya, apakah berarti porsi makannya juga akan selalu ditambah setiap bulan? Ya jelas, pasti. Ya, nggak mungkin makanya kita, ginilah, istilahnya kita semakin bertambahnya usia, itu anak pasti aktivitasnya akan makin bertambah. Ya, dulu mungkin cuma bisa tidur-tiduran doang, nanti lama-lama dia bisa merangkak, bisa berjalan, mungkin malah bisa lari tiba-tiba. Ya, itu semua pasti butuh energi. Ya, belum nanti istilahnya dia akan belajar meniru orang tuanya, belajar mulai berkata-kata. Ya, itu mungkin dilihat, oh kayaknya simple nih, dia cuma butuh kalorinya mungkin nggak seberapa. Jangan salah, sebetulnya itu pada saat otak itu dia berusaha belajar, berusaha mencerna, berusaha meniru orang tuanya, itu sebetulnya butuh energinya itu juga cukup banyak. Ya, jadi jelas pasti porsi makan juga harus ditambah, nutrisinya pun juga harus selalu berkualitas. Ya, itu jawaban dari saya untuk nomor 2. Mungkin nomor 3 silakan Aulia untuk dari sisi multivitamin ini bisa kelebihan mikronutrien nggak? Ini sering juga ditanyain ya sebetulnya. Silakan Aulia.
Oke, iya, untuk nomor 3 terima kasih, pertanyaannya. Jadi apakah kalau mengkonsumsi suplemen gitu ya, atau tambahan mikronutrien itu bisa jadi kelebihan ataupun berbahaya? Jadi suplemen sesuai dengan definisinya itu sifatnya hanyalah tambahan atau suplementasi tambahan dan tentunya dia dalam jumlah yang cukup gitu ya, jadi tidak berlebihan. Tapi kalau misalnya sudah konsumsi suplemen, kemudian tetap makan buah dan sayur, itu tentunya nanti akan dilihat apakah melampaui batas harian maksimal. Tentunya batas harian maksimal konsumsi vitamin ataupun mineral ini cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau saya rasa dengan konsumsi harian dengan suplemen dan juga dari tambahan buah dan sayur itu tidak akan berlebihan. Tapi, tetap prinsipnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A itu biasanya bisa timbul diare. Jadi kalau selama kombinasinya dengan suplementasi tambahan misalnya dengan Curvit ataupun Curvit CL itu tidak akan berlebihan karena bisa dipastikan dia tidak melebihi dosis harian maksimal entah itu vitamin ataupun mineral. Depannya seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Sandi, Bu Aulia mungkin sedikit menambahkan. Jadi intinya sebenarnya pemberian vitamin dan suplemen ini tentunya harus memperhatikan aturan pakai dan itu sudah dihitung dengan matang-matang agar tidak melampaui kebutuhan harian. Tetapi memang ada baiknya juga yang kadang terjadi adalah konsumsinya mungkin beberapa vitamin dan suplemen sekaligus. Jadi mungkin lagi pas dapat promo kali ya, dapat promo terus ada beberapa brand yang berbeda padahal mungkin brandnya berbeda, isinya mungkin jangan-jangan ada vitamin yang sama. Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya oleh parents Soho People. Apakah meskipun mereknya berbeda, isinya ini sebenarnya berbeda atau sama saja? Kalau isinya sama saja, nah itu yang perlu dihitung, digabungkan penghitungannya. Mungkin itu saja ini kayaknya nanti mungkin pertanyaannya bisa ditampung atau dijawab melalui email Dokter Sandi, Bu Aulia, mungkin difasilitasi oleh Bu Rere. Nah, sesuai janji kita ada 3 penanya terbaik, nanti mungkin saya umumkan langsung kali ya, nanti silahkan bisa share alamat email dan juga alamat kantor untuk pengiriman hampers produk, bisa balas di kolom chat ya. Jadi untuk yang mungkin penanya ada 3, saya pilih langsung. Mungkin Dokter Sandi pilih 1, Bu Aulia pilih 1 gitu ya. Dari saya pilih yang penanya pertama deh, yang tim Banjarmasin. Silakan Dokter Sandi untuk yang keduanya. Kalau aku lebih tertarik sama penanya terakhir tadi, yang Ice Is. Ya. Oke. Nah, silakan Saya satu yang lagi mana ya, Bu Dok? Aulia. Nah, silakan dipilih. Boleh yang terkait sama sosial ekonomi tadi, Dok? Boleh. Oke. Ya, Cukup menarik baik. Berarti pertanyaannya. sudah 3 ya. Jadi silakan boleh share nanti alamat email dan juga alamat kantor ya untuk pengiriman paket menarik dari Curvit. Dan mungkin untuk menutup mungkin dari Dokter Sandi dan Bu Aulia bisa tutup dengan take home message-nya. Thank you. Oke, dari aku mungkin prinsipnya weight faltering atau stunting ini sekali lagi ini memang paling penting nanti buat Soho People yang masih punya anak di bawah usia 2 tahun atau nanti yang akan rencananya punya anak ya, atau jangan-jangan sekarang lagi hamil ya. Ini udah mulai istilahnya, semoga ini jadi ada pemahaman sedikit kalau memang fase tumbuh kembang anak itu hanya sekali, kita nggak bisa ulang lagi. Jadi pastikan pola makan sama mungkin tambahan suplemen atau vitaminnya itu nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Ya mungkin tadi aku juga mungkin mengulangi yang tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Andreas, pastikan dulu ya apa yang udah dimakan, apa yang dikonsumsi ya, itu nanti memang sudah benar-benar adekuat dan cukup. Pemberian suplemen atau vitamin itu nanti akan mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Jangan dibalik ya. Jangan yang digeber tuh malah minum vitamin mineralnya dulu, nanti malah makannya malah belakangan. Ya, vitamin dan mineral itu nanti akan mengoptimalkan, ya akan melengkapi, akan benar-benar tumbuh kembangnya itu akan paling optimal di situ. Itu aja dari aku. Silakan mungkin Aulia. Iya, dari saya nutrisi itu merupakan salah satu, kunci utama ya untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Jadi bila ada gangguan ataupun ada kendala dalam pemenuhan nutrisi yang lengkap dan seimbang tadi, bisa ditambahkan suatu suplementasi baik itu vitamin dan juga ada yang kandungan mineral juga, tentunya dipilih yang dibutuhkan ya dan yang memang kandungan nutrisi ataupun gizinya, zat gizi mikronutrien terutama itu bisa baik dan bisa melengkapi kebutuhan harian anak. Itu Dok, dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banget Dokter Sandi dan Bu Aulia. Kayaknya banyak sekali ilmu yang dibagikan selalu bermanfaat ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga kami undang tentunya untuk kembali mengikuti SGH Webinar Series Health Talk dengan topik-topik yang lain dan juga tidak kalah menarik. Mungkin dari saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Saya kembalikan ke Bu Rere. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Andreas. Kali ini sudah memoderatori ya untuk sesi SGH Talk hari ini. Juga Dr. Sandi dan Mbak Aulia yang sudah memberikan banyak sekali edukasi bagi kami semua SGH People gitu ya. Nah, selanjutnya saya mohon Bapak Ibu semuanya yang sudah join untuk memberikan penilaian atas SGH webinar series hari ini untuk improvement ke depannya. Dan silakan jika ada topik-topik menarik nih, juga topik medical health talk juga boleh ya. Nanti saya bisa sampaikan ke Dr. Sandi topik-topik apa yang kira-kira ingin nih dibawakan di SGH webinar series. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak marketing Soho dan juga dengan Dr. Sandi. Itu aja. Terima kasih rekan-rekan semuanya karena waktunya juga sudah cukup sore dan rekan-rekan juga ada beberapa yang masih bisa beraktivitas. Saya juga ingin sampaikan juga kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti SG Webinar Series berikutnya di bulan depan itu adalah kita rencananya ada 2, yaitu dari tim UHN akan memberikan pemaparan dan juga ada Health Talk juga dari Prodia. Oke. Untuk topiknya nanti tunggu aja ya. Nanti kami berdua, saya dan Ayu akan sampaikan ke SG People semuanya dan silakan untuk join pada SG Webinar Series berikutnya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Dr. Andreas, Dr. Sandi, Mbak Aulia. Terima kasih untuk waktunya sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Saya Rere izin undur diri. Terima kasih. Selamat sore Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Selamat sore.